Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurhaliza dengan NIM 19020160004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan pendahuluan dari perilaku organisasi. Tujuan mempelajari perilaku organisasi yang pertama, memahami perilaku individu, kelompok, sistem organisasi di dalam organisasi. Hal ini berarti perilaku organisasi diharapkan dapat mengerti segala perilaku-perilaku baik anggota maupun dari organisasi itu sendiri di dalam menjalankan tugasnya demi mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian di dalam organisasi. Dalam hal ini, perilaku organisasi ini berperan penting di dalam memprediksikan setiap peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Apakah kejadian tersebut nantinya akan membuat organisasi tersebut menjadi lebih baik atau tidak? Dan yang ketiga yaitu mengendalikan perilaku atau efektivitas organisasi. Di sini, organisasi bertugas untuk mengontrol perilaku seorang individu dengan menggunakan berbagai pendekatan demi mencapai efektivitas di dalam organisasi. Dan yang keempat, yaitu memberikan informasi untuk perubahan dan pengembangan organisasi. Materi yang kedua yaitu kerangka dasar perilaku organisasi, didukung minimal oleh dua komponen. Yang pertama, individu-individu yang berperilaku. Perilaku individual ini sangat berpengaruh terhadap organisasi, baik perilaku terhadap individu lain maupun perilaku individu terhadap organisasi atau kelompok. Yang kedua, organisasi formal atau informal sebagai wadah dari perilaku itu. Organisasi ini merupakan suatu wadah bagi individu-individu untuk menuangkan ide-ide kreatif dan menunjukkan keahlian atau kecakapan yang dimiliki. Materi yang ketiga yaitu elemen individu, terbagi menjadi tiga, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual, afektif berkenaan dengan sikap nilai, psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Yang keempat yaitu dimensi pokok di dalam organisasi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi teknis, yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus. Dalam hal ini, dimensi teknis mampu menggerakkan organisasi dengan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh manusia di dalamnya sebagai penggerak. Yang kedua, dimensi konsep. Kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks, yaitu rancangan khusus yang dijadikan sebagai acuan di dalam menjalankan sebuah organisasi. Artinya, setiap gerak atau setiap kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu kepada pedoman yang telah dibuat oleh seluruh atau sebagian anggota organisasi yang mempunyai wewenang. Kemudian, dimensi yang ketiga yaitu dimensi manusia. Kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain baik di dalam individu maupun di dalam kelompok. Materi yang kelima yaitu organisasi berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Yang pertama, mutual benefit organization, yaitu organisasi yang manfaatannya terutama dinikmati oleh para anggotanya, contohnya seperti koperasi. Yang kedua, service organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan, contohnya seperti bank. Yang ketiga, business organization, yaitu organisasi yang bergerak di dalam dunia bisnis, contohnya seperti perusahaan-perusahaan. Yang keempat, Commonwealth Organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum, contohnya di dalam pelayanan kesehatan itu, contohnya seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain. Organisasi itu sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku di tingkat individu, baik di tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun kinerja organisasi. Tingkatan level analisis perilaku organisasi, yang pertama individual level, yang kedua group level, yang ketiga organizational system level. Sejarah perilaku organisasi yang pertama, revolusi industri. Pada masa ini merupakan titik awal sejarah di mana manusia mulai mengenal mesin dan mulai mampu melakukan pekerjaan secara otomatis. Tokoh yang pertama yaitu Max Weber. Weber lebih mendekatkan pada orientasinya pada penjelasan mengenai organisasi dibandingkan dengan pengembangan suatu prinsip. Ada dua aspek hasil kerja Weber tentang perilaku organisasi. Yang pertama, sebagai seorang ahli sosial, ia menjelaskan preskripsinya dan dari pertumbuhan organisasi yang besar. Yang kedua, dia terkesan akan kelemahan-kelemahan manusia dengan pertimbangan-pertimbangannya yang kadang-kadang itu tidak realistis dan manusia itu hanya memiliki rasa emosi. Tokoh yang kedua yaitu Frederick Winslow Taylor, yang mana dia menguraikan tiga Principle of Scientific Management. Yang pertama, untuk menegaskan lewat contoh-contoh yang sederhana, yaitu Amerika Serikat telah dirugikan banyak sekali akibat ketidakadanya efisiensi di hampir setiap usaha pada tiap harinya.
Yang kedua, mencoba untuk meyakinkan kepada masyarakat Amerika Serikat bahwa pengobatannya itu terletak kepada manajemen yang sistematis, bukan kepada usaha mencari orang-orang yang istimewa. Yang terakhir adalah untuk membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah suatu ilmu yang tepat yang berdasarkan kepada hukum-hukum yang jelas dan aturan-aturan dari prinsip-prinsip. Masa neoklasik dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, yaitu masa depresi, yang kedua, gerakan serikat buruh, dan yang ketiga, penemuan Holtron. Yang pertama yaitu masa depresi atau penumpukan modal dan penolakan harga. Pada masa ini terjadi kegoncangan yang hebat di bidang keuangan dan perekonomian. Pada umumnya produksi pada saat itu merosot, pasaran yang lesu mewarnai kehidupan perekonomian pada saat itu. Yang kedua, gerakan serikat buruh atau perhatian waktu kerja dan lain-lain. Gerakan ini muncul diakibatkan karena manajer-manajer yang tidak mau mengenal secara tepat sumbangan manajerial apa yang telah dikorbankan bawahan dalam rangkaian capaian tujuan perusahaan. Pada waktu itu, banyak perusahaan yang memperlakukan para pegawai atau buruh dengan tidak layak. Contohnya, dengan memberikan gaji yang rendah, jam kerja yang tidak memadai, dan juga tempat kerja yang kurang baik atau kurang layak. Akibatnya, muncullah gejolak dari para buruh. Nah, kemudian para buruh mulai mendirikan serikat buruh dan mengadakan demonstrasi untuk menuntut perbaikan di tempat kerjanya. Yang ketiga, penemuan Holtron. Di sini penelitiannya yaitu mencari sampai di mana pengaruh antara kondisi fisik tempat kerja dengan produktivitas karyawan. Penelitian ini untuk mendapat gambaran tentang pengaruh faktor-faktor seperti temperatur, kelembapan udara, dan cahaya terhadap kelelahan dan gerakan dari sudut pandang pekerja. Fase pertama yaitu beberapa kelompok pekerja dicoba dengan memberikan sejumlah penerangan cahaya atau lampu di dalam tempat mereka bekerja. Ada yang diberikan cahaya berlebih, ada yang diberikan cahaya yang kurang. Nah, nanti akan dicatat apa saja dampak atau faktor-faktornya, apakah mempengaruhi atau tidak. Kemudian hasilnya, yang pertama, cahaya penerangan lampu hanyalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil kerja. Pada fase kedua, meneliti sekelompok kecil pekerja yang ditempatkan tersendiri di dalam usaha untuk mengatasi beraneka macam pengaruh dari tingkah laku pekerja ketika individu-individu tersebut mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Kemudian, setelah diamati dan diinterview, hasilnya hampir sama dengan fase yang pertama. Fase yang ketiga yaitu disebut juga dengan studi tentang ruang bank Milgram. Tujuannya untuk melakukan analisa pengamatan terhadap kelompok pekerja informal. Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, maka ditemukan hasilnya yaitu sikap dan perilaku positif serta produktivitas karyawan tidak terlalu dipengaruhi oleh fasilitas dan kondisi kerja, melainkan dipengaruhi oleh perhatian yang diberikan oleh manajer. Perilaku seseorang pekerja sangat ditentukan oleh dan terikat pada norma-norma kelompok kerja di mana seseorang menjadi anggota. Yang ketiga, masa modern. Pada masa ini, perilaku organisasi mendekati masalah sebagai suatu sistem keseluruhan dengan memperhatikan beberapa variabel dan proses yang dinamis berkaitan dengan sistem dan hubungan sistem dengan lingkungannya, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Keterkaitan beberapa disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Yang pertama yaitu psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, atau kadang-kadang itu juga mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu, para psikolog melibatkan diri mereka di dalam studi dan usaha untuk memahami perilaku individu. Secara spesifik, sumbangan mereka terhadap bidang perilaku organisasi ini berkenaan dengan masalah-masalah antara lain seperti kebosanan, kelelahan, kondisi kerja, persepsi, kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sosiologi, yang mana pusat perhatiannya ini mempelajari sistem sosial di mana para individu ini memainkan perannya. Artinya, sosiologi tersebut mempelajari manusia di dalam hubungannya dengan manusia lain. Dalam kaitannya dengan perilaku organisasi, konsep-konsepnya ini dapat memberikan masukan terhadap perilaku organisasi seperti dinamika kelompok, proses sosialisasi, budaya organisasi, struktur organisasi formal, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku antar individu di dalam mencari penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu ini berperilaku tertentu di dalam kegiatan kelompoknya.
Kontribusi psikologi sosial di dalam perilaku organisasi yaitu bagaimana menerapkan perubahan dan bagaimana mengurangi hambatan agar suatu perubahan dapat diterima, mengukur dan memahami serta mengubah sikap di dalam individu organisasi. Yang keempat, antropologi. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia dan aktivitasnya. Hal yang dapat diambil dari antropologi untuk perilaku organisasi yaitu perbedaan-perbedaan fundamental di dalam sikap, nilai, dan norma tentang perilaku yang dapat diterima mempengaruhi cara bertindak orang lain. Kemudian yang terakhir, ilmu politik. Beberapa hal yang dapat diambil dari ilmu politik oleh perilaku organisasi adalah struktur konflik, kemudian alokasi kekuasaan, dan bagaimana orang memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.